Mohon izin disampaikan kepada seluruh peserta acara selama acara berlangsung agar tidak mengaktifkan alat komunikasi atau dialihkan ke nada getar. Terima kasih. Acara wisuda, pelantikan dan angkat sumpah lulusan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2020-2021 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Senat Akademika memasuki ruangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan, ruangan ini memiliki 3 pintu utama yang berada di sebelah kanan. Jika terjadi bencana, jangan panik. Para tamu undangan dapat keluar melalui pintu utama dan berkumpul di lapangan apel Akimba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kakesdam Iskandar Muda, Kolonel CKM Dr. Tri Kurnianto SPB. Yang kami hormati, Kepala LL Dikti Wilayah 13 Aceh atau yang mewakili, Ketua PPNI Provinsi Aceh atau yang mewakili, Ketua PPNI Kota Madya Banda Aceh, Ketua Perwakilan Yayasan Wahana Bakti Karya Husada Daerah Aceh, Sivitas Akademika Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, para wisudawan, wisudawati, para tamu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara wisuda, pelantikan dan angkat sumpah Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2020-2021. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita ke zaman yang penuh kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, memberkati acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh mahasiswa Julfahri Hasibuan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembukaan sidang oleh Ketua Senat Akademika. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu, tanggal 3 November 2021, Sidang Senat Terbuka Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2020-2021 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
mengheningkan cipta. Marilah kita sama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya pahlawan yang telah berjasa di bidang pendidikan dan kesehatan. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan pengangkatan sumpah kepada lulusan D3 Keperawatan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh oleh Ketua PPNI Provinsi Aceh, dilanjutkan dengan pengukuhan oleh rohaniawan. Wisudawan Wisudawati dimohon berdiri. Kepada Ketua PPNI Provinsi Aceh dan Bapak Rohaniawan dimohon untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah perawat? Siap, bersedia. Selanjutnya, saya perlu peringatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, akan tetapi Allah lebih mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara sekalian. Saudara yang diambil sumpah, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. 1. Saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan. Terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan,
keagamaan, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. 2. Saya akan menghormati kehidupan insani sepanjang daur kehidupannya. 3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. 5. Saya akan mentaati dan memelihara hubungan baik antara sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsafan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada saya. Selesai. Banda Aceh, 3 November 2021, yang memberi sumpah Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Aceh atas nama Ketua Asakir Walad SKM. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, bahwasanya apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberi hidayah dan pertolongan kepada saya. Selesai. Dilanjutkan dengan penanda tanganan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah oleh perwakilan wisudawan disaksikan oleh Direktur dan Wadir 1. Dimohon kepada Ketua PPNI Provinsi Aceh, Bapak Rohaniawan, Direktur dan Wadir 1 serta perwakilan wisudawan untuk mengambil tempat.
Dilanjutkan dengan penyematan PIN PPNI dan penyerahan buku kode etik oleh Ketua DPD PPNI Kota Banda Aceh. Terima kasih kepada Ketua PPNI Bapak Rohaniawan, Direktur Wadir 1 dan perwakilan wisudawan disilakan duduk kembali. Wisudawan wisudawati disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, penyerahan salinan ijazah dan pemindahan tali toga. Salinan ijazah akan diberikan oleh Direktur secara simbolis kepada 3 lulusan terbaik, dan pemindahan tali toga oleh Kakesdam Iskandar Muda, serta penyerahan plakat penghargaan oleh Wadir 1. Terbaik pertama, Laina Sofiati, nomor induk mahasiswa 13434318019 dengan nilai IPK 3,98, lulus dengan predikat cum laude. Terbaik kedua, Aswajul Jannah, nomor induk mahasiswa 13404318019 dengan nilai IPK 3,91, lulus dengan predikat cum laude. Terbaik ketiga, Yuda Eka Prasetya, Kopral 2, nomor registrasi pusat 31090110350790, asal satuan Kesdam Iskandar Muda dengan nilai IPK 3,90, lulus dengan predikat cum laude. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Dimohon kepada seluruh wisudawan agar dapat memindahkan tali toga masing-masing.
Wisudawan wisudawati disilakan duduk kembali. Khairun Nisa, IPK 3,89 dengan predikat cum laude. Putri Rehan, IPK 3,89 dengan predikat cum laude. Zakia Ulfa, IPK 3,89 dengan predikat cum laude. Miftahur Rizki Mufidah, IPK 3,86 dengan predikat cum laude. Sarah Fira Apriana, IPK 3,85 dengan predikat cum laude. Oliza Uzlifatul Jannah, IPK 3,85 dengan predikat cum laude. Silvi Safira, IPK 3,85 dengan predikat cum laude. M. Yusuf, IPK 3,84 dengan predikat cum laude. Azkia Zuhriya, IPK 3,84 dengan predikat cum laude. Devi Rahayu, IPK 3,83 dengan predikat cum laude. Lara Syafira, IPK 3,79 dengan predikat cum laude. Tasya Divya Putri, IPK 3,79 dengan predikat cum laude. Ade Umaira Simahati, IPK 3,76 dengan predikat cum laude. Rifa Rizkia, IPK 3,73 dengan predikat cum laude. Indah Sonia Ferdianda, IPK 3,73 dengan predikat cum laude. Alfi Fazrillah, IPK 3,73 dengan predikat cum laude. Suci Ananda, IPK 3,72 dengan predikat cum laude. Andista Raihani Sofian, IPK 3,72 dengan predikat cum laude. Rahmi Fahada Mena, IPK 3,71 dengan predikat cum laude. Raihan Putri, IPK 3,70 dengan predikat cum laude. Ayu Mulyananda, IPK 3,70 dengan predikat cum laude. Desi Nurima Ari Utami, IPK 3,70 dengan predikat cum laude. Surati, IPK 3,70 dengan predikat cum laude. Irma Sri Zuliana, IPK 3,70 dengan predikat cum laude. Sarah Diana, IPK 3,70 dengan predikat cum laude. Intan Fitria, IPK 3,69 dengan predikat cum laude. Magfiratul Muna, IPK 3,68 dengan predikat cum laude. Rahmat Sedewa Jadi, IPK 3,68 dengan predikat cum laude. Sania Alfia Nabila, IPK 3,67 dengan predikat cum laude. Septiana Anzali, IPK 3,65 dengan predikat cum laude. Suci Rahmi, IPK 3,64 dengan predikat cum laude. Dini Aulina, IPK 3,64 dengan predikat cum laude. Lutfi Ginanjar, IPK 3,64 dengan predikat cum laude. Yelinda, IPK 3,63 dengan predikat cum laude. Reka Ferdila Amanda, IPK 3,63 dengan predikat cum laude. Ainal Mardiah, IPK 3,63 dengan predikat cum laude. Marzatillah, IPK 3,63 dengan predikat cum laude. Nur Raudatul Septari, IPK 3,61 dengan predikat cum laude. Rizky Trihandayani, IPK 3,60 dengan predikat cum laude. Aulia Rizka, IPK 3,60 dengan predikat cum laude. Reni Aprilia, IPK 3,59 dengan predikat cum laude. Ira Akmaliana, IPK 3,58 dengan predikat cum laude. Sri Widya Utari, IPK 3,57 dengan predikat cum laude. Desi Baitur Rahmah, IPK 3,57 dengan predikat cum laude. Nurul Rasikoh, IPK
3,57 dengan predikat cum laude. Nadira Novianda, IPK 3,56 dengan predikat cum laude. Dinda Sri Mardianti, IPK 3,54 dengan predikat cum laude. Esi Selpiana Citra, IPK 3,54 dengan predikat cum laude. Maulidaini, IPK 3,54 dengan predikat cum laude. Pinteniate, IPK 3,54 dengan predikat cum laude. Dian Safira, IPK 3,54 dengan predikat cum laude. Nurul Maulida, IPK 3,53 dengan predikat cum laude. Maya Fajriani, IPK 3,53 dengan predikat cum laude. Arifa Zakiani, IPK 3,52 dengan predikat cum laude. Tiara Wulandari, IPK 3,51 dengan predikat cum laude. Aja Hayatun, IPK 3,50 dengan predikat sangat memuaskan. Rizka Belasari, IPK 3,50 dengan predikat sangat memuaskan. Nur Afni Zuliana, IPK 3,49 dengan predikat sangat memuaskan. Misna Anissa, IPK 3,49 dengan predikat sangat memuaskan. Trivana Lingga, IPK 3,49 dengan predikat sangat memuaskan. Cut Faradiba, IPK 3,48 dengan predikat sangat memuaskan. Nazwa Aulia, IPK 3,48 dengan predikat sangat memuaskan. Ananda Ayudia, IPK 3,47 dengan predikat sangat memuaskan. Ules Niate Buge Mahbengi, IPK 3,47 dengan predikat sangat memuaskan. Nabila Az-Zahra, IPK 3,47 dengan predikat sangat memuaskan. Rini Hairunisa, IPK 3,47 dengan predikat sangat memuaskan. Rafika Sayuti, IPK 3,46 dengan predikat sangat memuaskan. Nisa Mulyana, IPK 3,46 dengan predikat sangat memuaskan. Mira Asmara, IPK 3,46 dengan predikat sangat memuaskan. Triana, IPK 3,45 dengan predikat sangat memuaskan. Ayu Molia, IPK 3,45 dengan predikat sangat memuaskan. Arifullah, IPK 3,43 dengan predikat sangat memuaskan. Raja Devanja Aulia Reja, IPK 3,43 dengan predikat sangat memuaskan. Sri Wahyuni, IPK 3,42 dengan predikat sangat memuaskan. Lucy Maulidar, IPK 3,42 dengan predikat sangat memuaskan. Rizna Afrilah, IPK 3,42 dengan predikat sangat memuaskan. Ayu Saputri, IPK 3,40 dengan predikat sangat memuaskan. Irma Rahmatun Nidar, IPK 3,40 dengan predikat sangat memuaskan. Mauli Diana, IPK 3,40 dengan predikat sangat memuaskan. Nafisatun Nawirah, IPK 3,40 dengan predikat sangat memuaskan. Sahfitri, IPK 3,39 dengan predikat sangat memuaskan. Wahyuni, IPK 3,37 dengan predikat sangat memuaskan. Adek Lisa, IPK 3,37 dengan predikat sangat memuaskan. Hafiza Maulidia, IPK 3,37 dengan predikat sangat memuaskan. Ihwanul Sufi, IPK 3,37 dengan predikat sangat memuaskan. Namira Santika Bella, IPK 3,37 dengan predikat sangat memuaskan. Devi Mainningsih, IPK 3,37 dengan predikat sangat memuaskan. Rezita,
IPK 3,37 dengan predikat sangat memuaskan. Laili Iza Yaksha, IPK 3,37 dengan predikat sangat memuaskan. Dovira Oktamanda Salsabila, IPK 3,36 dengan predikat sangat memuaskan. Tria Lestari, IPK 3,36 dengan predikat sangat memuaskan. Amisa Febrian, IPK 3,35 dengan predikat sangat memuaskan. Nadia Ulfa, IPK 3,35 dengan predikat sangat memuaskan. Nurlinda, IPK 3,35 dengan predikat sangat memuaskan. Wilda Marjannah, IPK 3,34 dengan predikat sangat memuaskan. Dewi Ramadana, IPK 3,34 dengan predikat sangat memuaskan. Putri Nadia, IPK 3,33 dengan predikat sangat memuaskan. Mona Lisa, IPK 3,33 dengan predikat sangat memuaskan. Rifda Kamila, IPK 3,33 dengan predikat sangat memuaskan. Rini Anggraini, IPK 3,33 dengan predikat sangat memuaskan. Nuri Husna Lizati, IPK 3,32 dengan predikat sangat memuaskan. Zahratul Hikmah, IPK 3,32 dengan predikat sangat memuaskan. Rahma Fitan Manurung, IPK 3,32 dengan predikat sangat memuaskan. Putri Anjalia Ulfa, IPK 3,31 dengan predikat sangat memuaskan. Nisa Aula, IPK 3,31 dengan predikat sangat memuaskan. Asnidar Ariska, IPK 3,30 dengan predikat sangat memuaskan. Reni Anggraini, IPK 3,30 dengan predikat sangat memuaskan. Cynthia Adinda, IPK 3,30 dengan predikat sangat memuaskan. Darlisa, IPK 3,30 dengan predikat sangat memuaskan. Yusniar, IPK 3,30 dengan predikat sangat memuaskan. Eka Susanti, IPK 3,30 dengan predikat sangat memuaskan. Tata Sara, IPK 3,30 dengan predikat sangat memuaskan. Rizka Hervina, IPK 3,29 dengan predikat sangat memuaskan. Ihsan Muklis, IPK 3,29 dengan predikat sangat memuaskan. Yulia Putriana, IPK 3,28 dengan predikat sangat memuaskan. Aris Miswar, IPK 3,28 dengan predikat sangat memuaskan. Supia Utami, IPK 3,27 dengan predikat sangat memuaskan. Siska Amalia, IPK 3,27 dengan predikat sangat memuaskan. Intan Sasrika, IPK 3,25 dengan predikat sangat memuaskan. Widya Dara, IPK 3,24 dengan predikat sangat memuaskan. Satli, IPK 3,24 dengan predikat sangat memuaskan. Nurlinda Putriyani, IPK 3,22 dengan predikat sangat memuaskan. Feari Agustian, IPK 3,20 dengan predikat sangat memuaskan. Sultan Firjatullah, IPK 3,19 dengan predikat sangat memuaskan. Julia Kasmita, IPK 3,19 dengan predikat sangat memuaskan. Mutiara Hasanah, IPK 3,18 dengan predikat sangat memuaskan. Nikmatun Maula, IPK 3,17 dengan predikat sangat memuaskan. Desi Yuliana, IPK 3,16 dengan predikat sangat memuaskan. Irma Yanti, IPK 3,16 dengan predikat sangat memuaskan. Laila Hidayati, IPK 3,15 dengan predikat sangat memuaskan. Dara Askar Dipul, IPK 3,14 dengan predikat sangat memuaskan. Putri Ayu Wandira, IPK 3,14
dengan predikat sangat memuaskan. Suci Nizafia, IPK 3,14 dengan predikat sangat memuaskan. Latifa Maulidia, IPK 3,13 dengan predikat sangat memuaskan. Ulfa Nadia, IPK 3,12 dengan predikat sangat memuaskan. Maulida, IPK 3,12 dengan predikat sangat memuaskan. Iis Ariska, IPK 3,09 dengan predikat sangat memuaskan. Nur Izzati, IPK 3,06 dengan predikat sangat memuaskan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, sambutan Ketua PPNI Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Sekretaris Umum PPNI. Kepada Bapak Asakir Walad SKM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersiraturahim, baik secara langsung maupun melalui Zoom. Yang kami hormati Bapak Kakesdam Iskandar Muda Banda Aceh, kemudian Bapak Direktur Rumah Sakit Kesdam Banda Aceh, kemudian Direktur Akper Kesdam dan seluruh staf, para undangan yang kami tidak mungkin sebutkan satu persatu yang kami banggakan dan kami hargai. Yang pertama, kami menyampaikan salam dari Pak Abdurrahman, Ketua, yang sekianya beliau hadir bersama kita, tetapi karena berbagai kesibukan beliau di salah satu pudir di Poltekkes Kemenkes Aceh. Kemarin masih ada tamu dari Komisi 9 DPR RI, Pak Edi Wood, dalam rangka kunjungan kerja ke Aceh. Kemudian yang pertama kami sampaikan selamat kepada seluruh perawat, jadi bukan lagi mahasiswa, seluruh perawat yang baru saja dikukuhkan sebagai anggota PPNI, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang melalui Zoom. Sebagai organisasi profesi, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama kepada lulusan yang baru saja kita ambil sumpah atau janji profesi. Saudara sejawat yang kami banggakan, bahwa ini baru satu tangga yang Anda lalui. Tangga berikutnya adalah Anda akan masuk dalam dunia kerja yang tantangannya beda lagi. Kalau kemarin yang dihadapi adalah dosen, kalau yang kemarin dihadapi adalah pembimbing di rumah sakit, baik di Kesdam maupun di Zainal Abidin atau Puskesmas, hari ini Anda akan menghadapi secara langsung pasien. Kalau kemarin Anda masih didampingi, Anda masih diikuti di dalam melakukan tindakan, maka mulai hari ini Anda akan melakukan tindakan itu secara sendiri-sendiri. Nah, secara hukum,
secara hukum ketika Anda sudah menjadi seorang profesi perawat, maka sudah ada tanggung jawab hukum. Tapi kalau Anda masih mahasiswa, itu tanggung jawab hukumnya masih di perawat senior Anda yang sedang mendampingi Anda. Jadi Anda belum bertanggung jawab terhadap tindakan itu. Tapi hari ini tanggung jawab itu sudah dialihkan kepada Anda. Karena Anda sudah memiliki legalisasi atau legalitas, sudah ada STR ya? Sudah dapat STR Bu ya? Oh, Serkomnya sudah lulus, tinggal mengurus STR. Jadi Serkomnya dengan regulasi yang baru, Serkom sudah seluruhnya selesai dari kampus. Kita berharap seperti ini sehingga tidak ada lagi pengurusan Serkom itu, karena itu juga satu momok, satu semacam hantu bagi yang baru selesai. Tidak lulus Serkom itu. Jadi alhamdulillah Anda sudah lulus. Tinggal sekarang Anda melanjutkan untuk mengurus STR. STR itu akan bisa diurus ketika Anda sudah melapor ke PPNI di mana Anda berada. Kalau Anda belum bekerja, kalau tadi ada yang sudah bekerja, misalnya dari organik tadi ya, sudah ada itu melapor ke komisariat di mana saudara bekerja. Jadi kalau di Kesdam Banda Aceh, maka di Kesdam Banda Aceh ada komisariat. Tapi kalau yang belum bekerja, maka dikembalikan ke alamat KTP. Di mana KTP Anda, di situ kabupaten atau kecamatan itu Anda urus kepengurusan STR-nya. Jadi itu persyaratan yang diberlakukan oleh organisasi profesi dan Departemen Kesehatan. Tapi kalau Anda sudah bekerja, maka komisariatnya ada di tempat kerja. Dan ini harus diurus dari sekarang. Harus diurus dari sekarang. Jangan pernah Anda masuk ke dunia pelayanan kesehatan tanpa ada legalitas. STR tidak ada, SIPP tidak ada, itu konyol kita. Beberapa kasus yang terjadi sampai hari ini belum selesai, misalnya kasus di Melabu, diinjeksi, meninggal pasien di rumah sakit Melabu, 2 jam kemudian diinjeksi lagi, meninggal lagi pasien. Tenaga yang melakukan itu tidak punya legalitas apapun dari profesinya, baik bidan maupun perawat. Tentu di mata hukum itu salah besar. Dan ini masih dalam proses penyelesaian hukum itu. Tentu ini adalah pengalaman-pengalaman kita di dalam menjalankan organisasi profesi ini. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat kepada Akper Kesdam yang sudah mewisuda lulusan tahun ajaran 2020-2021. Berapa jumlahnya, Bu? 152. Ini luar biasa. Bagi Akper Kesdam, dia bisa mengelak napas yang lapang, tapi bagi PPNI nafasnya tertahan. Karena setiap tahun Pak hampir 1.000 lulusan yang lulus dari institusi pendidikan, sementara lapangan kerja yang tersedia tidak sebanyak itu. Sehingga ada yang bekerja tanpa digaji, yang penting pakai baju putih, pergi pagi, pulang sore. Tentu ini menjadi persoalan. Kemudian setelah lama-lama itu ada tuntutan, pergi demon direktur rumah sakit, pergi demon dinas kesehatan untuk digaji. Sementara memang tidak ada peluang untuk itu. Tapi karena tadi demam dengan baju kebesarannya, yang penting pakai baju putih, pergi pagi, pulang sore. Tidak perlu ada gaji, tidak ada masalah. Tentu ini yang menjadi masalah, dan ini biasanya yang menghadapi adalah PPNI. Semua ngadunya ke PPNI, nggak ke Akpernya lagi. Jadi dia ngadunya ke PPNI, kadang-kadang dia pergi demon dan sebagainya.
tentu demon itu bukan solusi. Jadi saya pikir ini beberapa harapan kami terhadap lulusan. Saya pikir memang pekerjaan itu adalah pilihan. Kalau Anda masih sangat mendapat peluang untuk di dunia keperawatan, silakan masuk ke dunia keperawatan, tetapi tidak pula mengharamkan untuk bekerja di tempat lain selama itu memang layak untuk bekerja. Jadi tidak mesti menjadi perawat di ruangan. Ya mungkin Anda bisa saja bisa masuk di manajemen dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, vokasi itu hari ini adalah pendidikan strata terendah di keprofesian. Artinya ini baru tangga pertama. Saya sarankan yang punya peluang, yang punya kemampuan baik ekonomi maupun kemampuan intelektual, silakan lanjutkan ke S1 nurse. Sehingga Anda lebih mengerucut dan jumlahnya juga semakin sedikit. Apalagi kalau Anda ambil spesialis, jumlahnya semakin sedikit, ruangan kerjanya juga akan semakin terbuka. Tapi ketika Anda masih pada posisi vokasi, tentu peluang untuk bekerja di tempat yang Anda inginkan akan semakin kecil, peluang untuk Anda bisa lulus. Tapi saya pikir ini adalah sesuatu hal yang sudah Anda capai luar biasa. Jangan berkecil hati, saya pikir ini harus berbangga terus, dan pilihannya hanya dua ke depan. Yang pertama, Anda melanjutkan pendidikan dengan harapan peningkatan status pendidikan Anda, atau Anda langsung terjun ke dunia kerja. Nah ini pilihan maksud saya tadi, silakan Anda pilih. Dan Akper juga sudah menyerahkan ijazah, sebentar lagi akan diserahkan ijazah untuk tanda bahwa Anda boleh melamar kerja kemana saja. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 13 Aceh. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Subkoordinator Sistem Informasi kepada Bapak Ali Umar SAG MPD. Kami silakan. Saya pegang saja ya, biar mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, kesehatan, kesempatan dan rezeki, dan yang paling istimewa kesehatan yang paling utama dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian selawat dan salam beriring doa kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita masih dalam ukhuwah Islamiyah dari sejak dilahirkan sampai dicabut nyawa di dalam badan. Semoga kita semua menjadi penghuni surga kelak dan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan atau yang kami hormati, Bapak Kepala Kesehatan Kesdam Iskandar Muda. Ini ada Karumkit tingkat 2 Kesdam Iskandar Muda, Bapak Ketua PPNI Provinsi Aceh yang barusan tadi itu mewakili, Ketua PPNI Kota Madya Banda Aceh yang sudah hadir, Ketua Yayasan WBKH Perwakilan Aceh,
Wakil Waka Kesdam Iskandar Muda, Kepala Komite Medik Rumkit Tingkat 2 Kesdam Iskandar Muda. Dan yang kami hormati Ibu Direktur Akimba Banda Aceh dan juga Direktur 1 yang kami hormati, dan para undangan, Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang kami cintai adik-adik kami, para wisudawan dan wisudawati yang hari ini Anda cukup bahagia. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini saya mengutip tadi yang dibacakan oleh Kori kita tadi. Saya bangga sekali karena Kori ini adalah mahasiswa kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzalul minal Qur'anil ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Ini background latar belakang kesehatan. Semua itu adalah datangnya dari Allah. Obat itu semua penyakit itu ada dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kami menyampaikan sebenarnya kehadiran Bapak Profesor Dr. Faisal Arani, Sarjana Hukum Magister sebenarnya karena kesibukan kami dengan Kemenristek Dikti yang tidak ada peluang waktu karena akhir tahun dengan Zoom meeting dan lain sebagainya kegiatan. Kebetulan kami diwakilkan oleh Kepala, saya selaku Kasub Koordinator Sistem Informasi dan Kerjasama dan juga Pangkalan dan Pendidikan Tinggi Wilayah 13 Aceh. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini apa yang disampaikan oleh Bapak KPPRI tadi itu sekarang ini memang ini yang menjadikan sebuah kompetensi, karena UKOM itu merupakan bahagian dari yang harus dilalui. Karena kemarin kami EL Dikti Pak KPRI, sebenarnya kita tidak melihat karena lulus UKOM secara akademik, apabila dia secara SKS-nya sudah cukup untuk proses masa kuliah 110, untuk D3, untuk S1 144, itu sudah boleh untuk diajukan yudisium. Namun karena ada sebuah persyaratan harus lewat UKOM, ini satu paling mendukung lebih bagus. Tapi saya apresiasi buat Akimba. Yang pertama, sudah 2 tahun Akimba ini lulus UKOM 100%. Apresiasi buat Akimba. Tahun kemarin saya evaluasi beberapa ikut UKOM karena saya sebagai pengawas juga dari ELDikti untuk UKOM, keperawatan dan juga S1, kedokteran dan spesialis kemarin. Itu saya lihat Akimba, Pak Kepala Kesehatan, itu karena kemarin ada coaching yang dilakukan oleh Akimba. Sehingga saya memasukkan sebuah artikel dengan Ibu Cudni untuk secara nasional dibaca bagaimana trik Akimba untuk meluluskan anak 100% UKOM. Itu sudah menjadi acuan untuk nasional barangkali. Nah, ini sebuah apresiasi yang lain apa? Ini perlu saya sampaikan Pak PPR. Akimba juga mendapat apresiasi Akademi Terbaik 2020 dulu ya. Ini sebuah apresiasi. ELDT melihat proses pembelajaran dan akademik di Akimba itu sudah dalam kategori bagus secara akademik, lembaga dan juga yayasannya. Yang ketiga perlu saya sampaikan juga, kemarin ada apresiasi humas terbaik secara ELDT, itu nomor 3 diraih oleh Akimba. Apresiasi buat Akimba juga sekali lagi. Dari 3 kategori yang terbaik ini, yang pertama Al-Muslim, yang kedua Muhammadiyah, yang ketiga Akimba, itu untuk kita apresiasi tingkat nasional. Barusan sudah dikirim ke WA saya,
Ini sudah diupload kemarin. Akimba sudah masuk, ada humasnya sudah oke. Dan juga untuk anugerah kerjasamanya sudah oke. Kita menunggu nanti dalam sebulan ke depan atau 2 minggu depan akan diumumkan. Semoga Akimba mendapat nomor secara nasional. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk adik yang sedang berbahagia, Anda belum puas apa yang sampaikan tadi, ini masih dasar pada vokasi, masih pelajaran dasar, masih ada kelanjutan nanti, ada profesinya di 4, ada S1-nya, ada S2-nya, dan juga ada nanti S3-nya. Berbangga hari ini bukanlah cukup hanya di sini. Anda akan bisa terus menjadi orang-orang yang pandai ke depan. Hari ini wisuda, tadi barusan dipindahkan tali oleh Kepala Kesehatan Kesdam dari kiri ke kanan. Menunjukkan apa? Bahwa Anda hari ini bukan orang bodoh. Anda bukan orang tidak pintar, Hani, tapi status Anda. Dulu Anda tidak pintar, sekarang seorang cendekia di tengah masyarakat. Apabila perubahan geser tali tadi, Anda tidak membuat status Anda, saya orang pintar, Anda belum siap hidup di tengah masyarakat. Kalau Anda dalam hidup masyarakat masih malu, Anda juga belum dikatakan cerdas. Makna pindah tali dari kiri ke kanan itu belum terfungsi pada diri Anda. Anda hari ini setelah wisuda ini, Anda harus bisa berani mengatakan saya orang pintar. Saya kutip satu guru besar dulu, almarhum Profesor Dr. Safwan Idris. Katanya apa? Dalam kata petik, jualkan diri Anda di tengah masyarakat. Bukan dalam arti negatifnya, tapi kita punya kemampuan, kita siap tampil di depan. Kalau seandainya kita duduk di satu daerah di kampung lalu diam dengan muatan kompetensi ada, kita tidak tahu kita itu orang pintar. Hari ini kita harus tampilkan, saya bisa. Seperti disampaikan oleh Pak PPRN tadi, bukan kita harus di PNS. Bukan kita harus bekerja di sebuah perusahaan yang elit. Kita tampilkan, tapi tampilkan kita di desa kita punya power nomor 1. Orang akan dilihat oleh mitra nanti. Orang akan dilihat oleh orang lain, kita itu bisa. Bukan kita mencari kerja, tapi pekerjaan mencari kita. Saya teringat satu kalimat di sebuah kursus, Pak, di Banda Aceh ini. Ini yang perlu barangkali dalam peningkatan mutu ke depan perguruan tinggi. Kalimat itu seperti ini redaksinya. Bukan yang Anda minta kami beri, tapi apa yang Anda butuh kami kasih. Hari ini Akimba sudah melakukan itu kepada perawat-perawat yang lulus Akimba. Kenapa? Kalau proses akademiknya bagus, kita tidak akan ragu nanti tampil di instansi pemerintah. Seperti disampaikan oleh Pak PRN tadi. Kalau nanti salah suntik, yang salah bukan perawatnya, tapi salah lembaganya. Mungkin proses akademiknya. Tapi alhamdulillah di Akimba dan juga kami selaku di Lembaga LL Dikti Wilayah 13 Aceh, kami tekankan sekarang kompetensi akademik itu harus standar dikti atau melebihi. Hari ini kami barusan berbincang tadi dengan Pak KPRI Aceh. Regulasi agritasi sekarang sudah berubah. Kalau dulu dengan standar 8 ada agritasi C, ada agritasi B, ada agritasi A. Sekarang berubah dengan instrumen 9, sekarang status agritasi itu B, baik sekali, dan unggul. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi? Ini yang harus diterapkan di Akimba dan juga kepada kesehatan vokasi lainnya, yang memang harus orang yang mengajar sebagai dosen itu
bukan hanya orang secara teori, tapi mereka itu memang sebagai orang pelaku. Kalau seandainya ini yang dilakukan dalam meluluskan sebuah kelulusan, itu yang akan menjadi kompetensinya diakui di tengah masyarakat. Tapi kalau hanya sebatas teori, belum tentu dia bisa melakukan. Maka dalam Mas Nadim hari ini itu ada dengan makna kampus merdeka. Merdeka ini bisa saja mencari kompetensi lebih dari prodi yang ada, atau tidak ada pada prodi itu. Dalam artian apa? Kompetensi itu adik-adik bukan hanya satu nanti cari, tapi cari bermacam banyak juga profesi dan kompetensi. Itu yang akan membuka lapangan kerja nanti ke depan. Kalau seandainya kompetensi dan profesi adik nanti hanya satu sebagaimana sampaikan tadi, cukup hanya D3, mungkin sudah banyak D3 perawat. Nah, kemarin Akimba sudah mengusulkan status dari akademi untuk majelis sekolah tinggi. Ini suatu momentum peningkatan mutu. Bagus, kami sudah merespon LL Dikti. Tinggal tunggu lagi bagaimana nanti oleh Dikti untuk melahirkan nanti ada ASK. Seperti hari ini sudah kita lahirkan berdiri satu di Semelu dengan Politeknik Kepulauan Semelu. Sudah hadir ada 3 prodi. Itu prodi vokasi yang siap pasar nanti. Juga demikian kami harapkan kepada Yayasan Akimba untuk melihat prodi yang ke depan dibutuhkan oleh pasar kesehatan. Jika penting nanti buat sebuah profesi yang lebih mengkerucut. Kalau memang nanti ada perawat jantung. Kalau ada prodi perawat hati gitu. Ini kalau ada hati-hati yang sudah putus cinta nanti akan ada prodi sini nanti keluhannya. Buat kalau memang ada itu seperti itu akan pasar akan minta. Kalau hari ini mungkin kita perawat jantung tapi pada profesinya semua perawat. Tapi nanti akan ke depan ada perawat jantung, perawat usus mungkin, perawat kanker. Itu kemarin pernah kami sampaikan buat prodi-prodi yang memang pasarnya akan diminta ke depan. Walaupun belum ada di nomenklatur nanti, itu Ibu Ketua, umpamanya nomenklatur Mendikbud belum ada, tapi bisa disesuaikan. Kalau memang dianalisis lebih tajam bahwa ini perlu, mungkin bisa berkoordinasi nanti dengan lembaga rumah sakit kita Zainal Abidin. Apa yang dibutuhkan Zainal Abidin ke depan supaya pada prodi itu ini sangat dibutuhkan. Tadi barusan kami ngomong dengan Pak Sekretaris ini, bahwasanya masih banyak yang profesi-profesi langka yang dibutuhkan. Nah, kalau ini nanti stikes Akimba ingin membuat prodi, perlu koordinasi dulu. Perlu membuat analisis SWOT dulu. Kalau tidak Ibu buat analisis SWOT-nya, nanti prodi itu tidak akan diterima pasar. Akan ada terjadi kejenuhan. Kalau jenuh itu nanti tidak akan tutup dia. Nah, yang kita harapkan mungkin barangkali ke depan, Akimba karena memang didukung oleh latar belakang dari TNI, barangkali ini cukup sangat bagus untuk pasar secara internal organisasi dan juga bisa dipakai oleh luar mitra. Ini sebuah mungkin acuan bagi PTS kesehatan lainnya untuk Akimba. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kedua mungkin melalui Zoom ini, mungkin ada orang tua kami yang hadir melihat sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selama ini orang tua dengan berbagai latar belakang untuk menjadikan hari ini kita adalah seorang sarjana lulus di Akimba bukanlah sebuah yang gampang. Namun orang tua kita di kampung mungkin dengan bercocok tanam, dengan memelihara ternak, sehingga anaknya hari ini bisa dengan status sebagai seorang sarjana keperawatan. Ini kami harapkan pesan kepada adik-adik, berbakti kepada orang tua itu juga merupakan kunci sukses sebuah sarjana. Kalau Anda setelah jadi sarjana, jadi sebagai orang yang berilmu, jangan lupa kepada berbakti kepada orang tua. Karena doa orang tua itu adalah segala-galanya. Kalau bukan karena dia, tidak bisa hidup di sini. Bapak-bapak di sini yang duduk ini karena jasa orang tua. Mungkin kalau bukan karena jasa kita ke barang dua bakti,
kita tidak bisa hari ini bisa tampil di hadapan adik. Adik-adik adalah sebagai generasi muda ke depan yang akan duduk di sini sebagai ketua Stikes, mungkin ketua Akimba nanti, menjadi kepala rumah sakit Kesdam, rumah sakit kabupaten kota. Anda masih ada di tangan Anda peluang besar. Yang harus Anda lakukan hari ini adalah meningkatkan mutu kompetensi diri. Sebagus, semantap betul Anda membentuk diri ke depan lebih baik, maka Anda lebih banyak peluang-peluang kerja ke depan yang akan menanti Anda. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari awal kata ada yang kurang sopan, kami secara pribadi minta maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Kakesdam Iskandar Muda kepada yang terhormat Kolonel CKM Dr. Tri Kurnianto SPB, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membacakan sambutan. Kalau kita diatur, Pak. Nanti salah-salah ngomong. Yang saya hormati Ketua LLDT wilayah 13, Pak ya, Aceh atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua PPNI Provinsi Aceh. Mudah-mudahan dari ketua beneran nih. Jadi nggak usah mewakili ya. Sudah cocok soalnya. Kemudian yang saya hormati Ketua PPNI Kota Madya Banda Aceh, Karumkit tingkat 2 Iskandar Muda, Kesdam 1 Bukit Barisan, Ketua Komite Medik. Iskandar Muda ya? Iya, malah tahu pindah. Ketua Komite Medik Rumkit tingkat 2 Iskandar Muda, Wakakesdam Iskandar Muda, kemudian Ketua Yayasan Wahana Bakti Karya Husada Perwakilan Aceh, Sivitas Akademika Akperkesdam Iskandar Muda Banda Aceh, dan para perawat baru yang baru saja dilantik menjadi ini ya. Kalau wisudawan kan tadi ya, sekarang sudah nggak wisudawan lagi, sudah perawat. Sepakat ya? Dan para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan wisuda tahun akademik 2020-2021 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan yang terang pada kita semua dan bisa kita rasakan hingga saat ini, sehingga kita berharap mendapat syafaat di kelak di yaumul akhir. Para hadirin, para perawat baru yang berbahagia, sudah bisa disebut perawat ya? Bisa ya? Meskipun belum punya STR. Ya. Ya. Tapi boleh disebut perawat ya? Sudah boleh ya, alhamdulillah. Acara wisuda adalah suatu peristiwa penting yang mana menandai batas antara tahapan kehidupan belajar di kampus dengan status mahasiswa dan tahapan kehidupan
pengamalan ilmu di dunia kerja dan di dalam masyarakat. Sebagai lulusan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, Akimba ya. Saudara dan saudari telah dibekali pengetahuan dan keterampilan serta bekal hidup yang memadai tentang kesehatan. Kami yakin bahwa saudara-saudari dapat segera mengintegrasikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pribadi maupun sebagai pembina Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda mengucapkan selamat atas keberhasilan wisudawan dan wisudawati dan atas pencapaian kelulusan uji kompetensi nasional sebagai exit exam ya, yang merupakan syarat kelulusan pada pendidikan tinggi kesehatan dengan kelulusan mencapai 100%. Serta jangan merasa puas, tadi sudah disampaikan oleh yang sebelumnya bahwa kita berharap dapat melanjutkan lagi ke pendidikan yang lebih tinggi kalau punya kemampuan dan kesempatan dari segala hal ya Pak ya. Mungkin duit punya, waktu punya, tapi izin atasan nggak ada. Nah itu susah juga ya. Jadi harus mencari semua peluang itu harus dicari bahwa itu ada ya, jangan menunggu bola tapi kita harus menjemput. Kita harus proaktif untuk ke depan. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh orang tua dan keluarga wisudawan wisudawati atas keberhasilan putra-putrinya. Walaupun saat ini tidak bisa menyaksikan langsung kegiatan putra-putrinya, kami ucapkan terima kasih telah mempercayakan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di Akimba ini, dan kepada Direktur Akper dan para dosen saya ucapkan selamat atas keberhasilannya mendidik dan menghasilkan tenaga perawat baru, dan ucapan selamat saya sampaikan kepada Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh atas pencapaian prestasinya tadi sebagai peringkat ketiga Pak ya, peringkat ketiga kategori pengelolaan kehumasan laman dan sosial media. Mudah-mudahan nanti sebulan lagi Pak ya beritanya, kita tunggu, mudah-mudahan kita mendapat yang terbaik ya. Dan memang benar-benar baik gitu. Yang penting itu ya pada ini ya. Kemudian sebelum saya akhiri sambutan ini, saya selaku pribadi dan Sivitas Akademika turut berduka cita dan belasungkawa atas yang dialami oleh wisudawan Yulinda AMD Keperawatan, di mana ibundanya rahimahullah 3 hari yang lalu ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'afu anhu. Harapan kami keluarganya dapat diberikan ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran dalam menghadapi hal ini. Demikian sambutan singkat yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada 3 lulusan dengan nilai terbaik. Terbaik pertama, Laina Sofiati dengan IPK 3,98 lulus dengan predikat cum laude. Terbaik kedua, Aswajul Jannah dengan IPK 3,91 lulus dengan predikat cum laude.
Terbaik ketiga, Yuda Eka Prasetya dengan IPK 3,90 lulus dengan predikat cum laude. Dimohon kesediaan Kakesdam Iskandar Muda didampingi oleh Direktur berkenan untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada 3 lulusan dengan nilai terbaik. Terima kasih kepada Kakesdam Iskandar Muda, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyi. Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia.
Silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengangkat kedua tangan, seraya memohon doa, yang mana doa akan dipandu oleh Bapak Sabirin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkahan dalam acara ini, marilah sejenak kita mengangkat kedua tangan seraya bermohon doa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari yang berbahagia ini kami dapat menyelenggarakan acara wisuda Akbar Kesdam Iskandar Muda angkatan ke-12 tahun 2021 dengan penuh khidmat, aman dan lancar. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Engkau sumber ilmu dan pengetahuan. Dengan ilmu Engkau angkat derajat manusia. Oleh karena itu ya Allah, dengan diwisudanya para mahasiswa dan mahasiswi Akbar Kesdam Iskandar Muda, semoga Engkau angkat dan Engkau tinggikan derajat mereka. Bimbing dan berikanlah petunjuk-Mu. Sinari selalu hati mereka dengan cahaya ilmu-Mu, agar ilmu yang telah mereka peroleh dapat bermanfaat bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah segala salah dan dosa kami. Ampunlah pula dosa kedua orang tua kami. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penutupan sidang oleh Ketua Senat Akademika. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat terbuka Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2020-2021 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Senat Akademika meninggalkan ruangan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara wisuda, pelantikan dan angkat sumpah Akbar Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tahun akademik 2020-2021 selesai. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan acara tambahan yaitu sesi foto bersama.